Kalimat husnul khotimah berasal dari bahasa Arab. Artinya, akhir yang baik. Maksudnya adalah sebuah kematian yang berakhir dalam kondisi yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim, tidak sedikit yang menginginkan wafat dalam keadaan husnul khotimah ini. Namun, tidak sedikit juga yang enggan dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, agar mendapatkan itu semua. Terkait hal ini, ada 7 amalan yang dapat membantu seseorang agar dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi amalan tersebut bukannya hanya sekedar dari perbuatan saja, melainkan juga lahir dari rasa tulus dan ikhlas dalam hati. Berikut 7 amalan yang dimaksud. 1. Bertobat dengan tulus. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan, maka hendaknya kita senantiasa bertobat setiap saat. Jangan sampai ajal mendahului sebelum tobat dilakukan dengan sempurna. Mohonlah ampun untuk setiap dosa, baik yang disengaja ataupun tidak. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya?" Quran Surah At-Taubah ayat 104. Dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di siang maupun malam, dan aku maha mengampuni dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Muslim. 2. Menjauhi kekafiran. Setelah bertobat, hendaknya menjauhilah dari kekafiran. Sehingga, setiap amalan baik yang diperbuat tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu." Quran Surah Ali Imran ayat 91. 3. Ikhlaskan amal. Satu hal yang harus dipahami, ketika dalam berbuat baik tidak dengan hati yang ikhlas, maka apapun yang dilakukan juga akan sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amal solih sebatas dalam pandangan manusia, dan sungguh ia termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya amalan ikhlas yang mendapat balasan. Meski seseorang telah bersusah payah melakukan banyak kebaikan, tetapi jika ada perasaan ria dan sumah, maka semuanya tidak bermakna apa-apa. 4. Amalan rutin meski sedikit. Ada pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ternyata benar adanya. Jika kita beramal baik secara rutin meskipun hanya sedikit-sedikit, maka juga akan menjadi ladang pahala yang besar. Sebagai umat muslim, tidak perlu berhayal akan wafat dalam keadaan husnul khotimah, kalau berbuat baik saja masih hitung-hitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan meskipun sedikit." Hadis riwayat Muslim. 5. Hindari perbuatan zalim. Sebagai sesama makhluk Allah, hendaklah saling kasih mengasihi, dan sayang menyayangi. Upayakan tercipta lingkungan yang saling membantu, tanpa ada yang merasa terzalimi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah." Hadis riwayat Muslim. Dapat dibayangkan jika seseorang yang pernah dizalimi, kemudian menengadahkan tangannya dan berdoa agar kita mati dalam kondisi yang tidak diridhoi Allah. Nauzubillahi min zalik. 6. Selalu mengingat kematian. Sebenarnya kematian itu sangat dekat sekali pada seseorang. Kematian pasti adanya. Jika seseorang selalu mengingat mati, maka ia akan makin giat beramal, agar meraih husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Umur umatku antara 60-70 tahun, dan sedikit yang melampaui umur tersebut. Berdoa memohon husnul khotimah. Setelah semua amalan tersebut dilakukan, maka selanjutnya adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mencapai puncak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Doa yang pertama, yang artinya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan." Quran Surah Nuh, ayat 28. Doa yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya, sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadap-Mu." Saudaraku sekalian, demikianlah 7 amalan untuk menggapai akhir hayat yang husnul khotimah. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Berikut rincian penjelasan yang disadur dari berbagai sumber. 1. Akhir kalamnya mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan, La ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Bagian atas pelipis berkeringat. Saat sebelum wafat, mereka melihat balasan Allah. Mereka merasa malu karena balasan Allah terlalu besar dibandingkan amal mereka. Maka atas pelipis mereka berkeringat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kematian orang beriman dengan jabin kening atas pelipis berkeringat." Hadis riwayat Ahmad. 3. Mati dalam keadaan beramal sholih. Sedang baca Al-Quran, sedang sujud, sedang khutbah, dan lain-lain. Doa Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Allah, jadikan sebaik-baik amalku sebagai amal penutup." Kanzul Umal. 4. Wafat dalam keadaan orang-orang yang digolongkan syahid. Pergi menuntut ilmu, tenggelam, terbakar, tertimpa, melahirkan, terkena wabah, dan jihad fisabilillah. 5. Harum semerbak mewangi, seperti harumnya kubur perempuan tukang sisir keluarga Firaun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium harum semerbak tersebut ketika Isra dan Miraj. Kaum muslimin mencium harum semerbak dari kubur Imam Al-Bukhari. 6. Tersenyum. Jikalau orang solih, malaikat datang dengan wajah bercahaya membawa kafan dari surga. Malaikat berseru kepadanya, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho Allah." Hadis riwayat Ahmad. 7. Wafat di hari Jumat. Seorang muslim wafat di hari Jumat atau malam Jumat, maka terpelihara dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudaraku sekalian, marilah di sisa umur kita ini, kita perbanyak amal, mohon ampun atas segala dosa, serta istiqomah di jalan Allah. Terima kasih telah menonton dan mendukung syiar Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dengan umur dan iman yang terpelihara, rezeki yang barokah, nikmat sehat yang selalu terjaga, serta di akhir hayat termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah, dan dibangkitkan kembali kelak bersama orang-orang yang Allah ridhoi. Amin.